Satu, dekat sama Allah. Dua, sedekah seberapapun yang kita bisa. Yang ketiga, ngobrol sama customer. Apa sih sebenarnya yang mereka inginkan? Apa sih yang selama ini mereka harapkan dari kita di masa seperti ini? Nah, itu Bu. Kita nggak boleh asal juga. Jadi selama itu kita seminggu ngobrol dulu deh. Ngobrol, gali, dan alhamdulillah nih Bu, ini di depan ini foto. Ya. Foto ini adalah pengiriman Bu. Alhamdulillah sampai sekarang juga terus dilakukan pengiriman. Warungnya sekarang udah buka, dan alhamdulillah malah tambah rame warungnya, tapi tetap pakai social distancing. Gitu Bu. Nah, ini rumus aja sih Bu dari berbagi dari saya. Maka di sini saya sebenarnya pengen ngomong, ini lupa saya belum bahasakan Indonesia. Jadi UMKM ayo bisa kok insya Allah. Gitu ya. Kondisi hari ini kita harus terima bahwa berat. Ya. Tetapi kalau berat kemudian kita nyalahin siapa-siapa, apakah itu solusi? Enggak. Malah paling benar itu curhat sama Allah, kemudian kita sedekah. Yang ketiga, yang ngobrol sama customer kita. Keinginannya mereka apa sih? Ngobrol aja. Ya, ngobrol, kemudian oke, dia mintanya kayak gini, langsung Bu. Sekarang pun kami bikin ini juga yang untuk lokal Jogja itu sop. Jadi sop yang paketan Bu. Jadi udah bentuk frozen, tinggal dibikin aja. Nah, ibu-ibu, sasaran kami Bu, Pak, Bapak semuanya dan para mahasiswa, penting banget ya, tetapkan sasaran. Ngobrolnya sama siapa? Saya ngobrolnya sama ibu-ibu pegawai negeri, ibu-ibu yang bekerja. Ngobrol sama mereka. Kan biasanya nih, ibu-ibu yang bekerja itu kan masaknya kurang pinter gitu ya. Nah, kemudian saya mulai tanya tuh, ibu pengen masak yang, iya aku pengen masak, tapi kan aku nggak mungkin Mas kalau ke warung terus-terusan, kan sekarang kondisinya seperti ini. Nah ibu pengennya apa? Bisa nggak sih kalau kayak gini? Nah kayak gininya itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Bisa nggak sih bentuknya frozen? Bisa nggak sih sop ada dagingnya, kemudian ada sambelnya, ada sambel apa itu namanya kemarin ya lupa, ada satu inovasi kita lagi sambel bisa juga. Terus kemudian bisa nggak sih bebek itu dibentuk frozen kemudian kita tinggal goreng yang kualitas rasanya itu nggak jauh ketika kita ke warung. Alhamdulillah ibu-ibu di Jogja, Surabaya, Jakarta itu yang paling banyak beli. Nah ini Bapak Ibu, nah ini Pak Topo ini yang ada di depan ini. Ini koki utama kita. Nah ini dia happy 2 minggu sudah merengut itu ya. Tapi alhamdulillah resepnya 3 itu. Dekat sama Allah gitu ya. Silahkan ibu-ibu bapak yang sesuai agama masing-masing dekatlah sama Tuhan yang maha kuasa lah, yang maha memberikan rezeki. Yang kedua kita sedekah apapun yang kita bisa. Yang ketiga adalah ngobrol sama customer kita. Nah ini ngomong-ngomong customer kita akan ngobrol nanti. Customer yang mana? Nah ini baru kita masuk ke strategi untuk pendekatan ke customer. Supaya apa? Supaya UMKM bangkit. Nah ini Bu, jadi bagaimana kita mengkonvert itu memanfaatkan, merubah masa-masa sulit ini paling nggak bisa bertahan deh. Ya, kalau untung ya alhamdulillah. Tapi paling nggak bisa bertahan deh. Ya bisa untuk kehidupan sehari-hari deh. Itu dulu aja targetnya, gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan nih. Nah, perkenalkan Bapak Ibu, saya Nur Hadi Irbad, gitu ya. Saya pembisnis sejak tahun 2007, sejak mahasiswa lah udah bisnis gitu ya. Dulu karena dari keluarga miskin, kemudian dapat beasiswa harus kerja dulu ke Jakarta gitu. Ke beberapa tempat, ada di pernah keluar juga. Nah, kemudian saya mulai tahun 2007-2008 mulai bisnis. Nah, ini salah satu bisnis saya juga Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, tadi yang ini ya, ini kami bikin aplikasinya Pak Bu. Ya, aplikasi untuk reseller. Cepat dalam waktu 1 hari. Nah, itu mudah Bapak Ibu semuanya. Nanti minta tolong itu sama mahasiswa UGM. Suruh ngajarin Bu bikin aplikasi. Kalau nggak bisa kebangetan. Anak-anak UGM gitu loh. Belajar cepet banget itu bikin aplikasi yang murah. Gitu ya, bikin aplikasi untuk memudahkan transaksi supaya social distancing kondisi seperti ini tetap sehat. Nah, kemudian yang kedua, ini salah satu bisnis saya juga. Kalau ini bisnisnya di bidang, kebetulan saya engineer, ada perusahaan yang bergerak di bidang teknik, Bu. Ya, di perencanaan, pengawas, gitu, konstruksi. Nah, kemudian di masa pandemik ini, kami membuat inovasi, kan sekarang pembangunan mandek semua, Bapak Ibu semuanya. Jadi nggak cuma makanan, Bapak Ibu, ya, pembangunan juga mandek. Nah, klien-klien kita juga mandek, klien pemerintah, klien mandek semua, nggak ada, semuanya ditahan semua keuangannya. Nah, kita bikin sebuah aplikasi yang untuk memudahkan. Bapak Ibu kalau bangun rumah, itu yang ditanya ujung-ujungnya, semuanya pasti yang di ujung-ujungnya adalah habisnya berapa. Nah, saya dalemi customer, sekali lagi ini ngobrol sama customer.
Apa sih yang mereka inginkan? Apa sih yang mereka butuhkan? Selama ini apa sih yang masih membuat mereka itu galau, capek, ya, sakit, gitu ya, merasa susah. Nah, kemudian ternyata salah satunya adalah menghitung rancangan anggaran biaya. Kalau sudah mendesain rumah kayak gini, mendesain gedung, mendesain apapun itu bangunan, itu habisnya berapa sih? Nah, ini salah satu yang saya dampingi juga, ya, Bapak Ibu. Jadi coach itu tugasnya mendampingi para pembisnis. Ya, salah satunya itu saya hari-hari sering mendampingi para pembisnis, tapi khususnya yang para mahasiswa nih. Saya dampingi dari awal sampai benar-benar meluncurkan bisnisnya di pasar yang tepat. Bapak Ibu semuanya, boleh sih kita bisnis nggak usah ada pendamping, ya udahlah yang penting masuk aja, itu boleh. Ya, cuman kalau didampingi, kemudian kita pakai ilmu yang tepat. Jadi sekali lagi bukan ilmu yang merubah, ilmu yang bisa mengantarkan kita sukses, tetapi perilaku, aktivitas kita, apa yang kita kerjakan didasarkan ilmu yang tepat. Karena kalau ilmu itu banyak banget. Nanti Bapak Ibu semuanya dan teman-teman mahasiswa kalau belajar bisnis itu banyak banget ilmunya. Tetapi ilmu yang mana yang harus kita pakai sehingga tepat untuk UMKM, untuk mahasiswa, kan gitu tuh. Nah, ini termasuk ini para mahasiswa lulusan sipil, arsitek saya dampingi, termasuk saya invest di sini juga. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini ada 3.000 proyek. Ya. Begitu diluncurkan beberapa bulan yang lalu, di masa pandemi ini meningkat cepat banget, dan ada hampir 6.500, sekarang mungkin udah 7.000. Ini data 2 minggu yang lalu saya ambil. Mungkin sekarang udah 7.000 estimator, engineer. Ya, mereka yang mau menghitung RAB. Prinsipnya ini Bapak Ibu, ini bahasa Inggris tapi saya Indonesiakan ya. Nah, Bapak Ibu ini prinsipnya ini nih. Kalau mau mulai bisnis itu bagus banget di sini Bu. Ini. Ya. Bahwa bisnis dimulai dari customer kita, pelanggan kita, dan bisa berakhir di customer kita. Bapak Ibu masih ingat nggak? Ya, teman-teman mahasiswa masih ingat nggak? Dulu handphone yang paling populer itu handphone apa, Bapak Ibu? Mas Mbak semuanya, teman-teman. Apa? Coba dijawab. Nokia, Pak. Nokia, Pak. Nokia. Sekarang di antara teman-teman ada yang pakai handphone Nokia? Mboten, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ada sih, paling 1 atau 2 itu pun kalau ditelepon ya disembunyiin di kantong, bener nggak Pak Bu? Padahal itu dulu rajanya handphone Bapak Ibu semuanya. Ya, Nokia Jaya dimulai dari memahami customer, memahami pelanggan, dan berakhirnya juga di customer. Nah, Bapak Ibu, itu contoh Bapak Ibu. Dulu ada handphone yang keren juga, namanya BlackBerry. Masih ingat nggak Bapak Ibu? Saya pernah pakai, Pak. Pernah pakai. Dulu Ibu masih ingat nggak kalau share PIN-nya dong, itu udah keren banget ya Bu ya. Iya. PIN dong, itu kan udah keren banget kan Bu ya. Sekarang anak-anak itu yang mahasiswa itu yang KKN. Ada nggak yang tuker-tukeran PIN dong, mahasiswa UGM nih masih ngalami tuker-tukeran PIN BlackBerry nggak? BBM sudah tutup, Pak. BBM sudah tutup. Iya, berakhirnya di customer juga Bapak Ibu. Maka menurut saya lebih baik Bapak Ibu nggak usah fokus kepada, ya bukan berarti nggak boleh memperhatikan, boleh kompetitor itu diperhatikan, tapi fokuslah kepada pelanggan. Ketika terjadi sesuatu pada bisnis kita, baik itu naik maupun turun, tanya kepada pelanggan. Kalau naik, Pak, Bu, apa yang membuat Bapak Ibu suka sama bisnis saya? Dia ngomong, Mas, soalnya bisnis kamu itu ya, ayam kamu itu kremesnya lebih enak dari ayam goreng Suharti. Harganya lebih murah. Terus kemudian suasana di tempatmu itu islami, Mas. Sejuk aku kalau ke tempatmu itu. Gitu. Kalau aku ngajak suamiku tuh, Mas, kalau makan ke tempatmu, itu sengaja, Mas, jam 11. Kenapa? Karena biasanya setengah 12 sholat, itu biasanya udah karyawan-karyawan itu bilang, Pak, Bu, kita mohon izin 5 menit, 15 menit kita ke masjid ya. Udah itu saatnya aku ngomong sama suamiku, Mas. Pak, itu sholat ikut itu loh. Sholat. Nah, kayak gitu, Pak. Jadi kadang-kadang warung saya itu dijadikan jujukan para ibu-ibu untuk menyadarkan bapak-bapaknya untuk sholat ke masjid, Pak. Itu udah familiar itu gitu ya. Nah, ibu-ibu semuanya itu kalau bisnisnya naik, kalau bisnisnya turun seperti kondisi pandemi ini, kembali lagi ya, selain kita ngobrol sama Allah, kita sedekah. Yang ketiga itu juga Bu, Pak, ya teman-teman mahasiswa, tanyakan kepada pelanggan kita. Kita tanya sama mereka, Bapak Ibu gimana kabarnya? Baik. Oh, ini dari Sambal Korek Pak Topo. Iya. Gimana warungnya? Ya tutup lah Bu, gitu. Bapak Ibu gimana sekarang kalau makan ayam gimana? Ya gimana Mas, kita makan ayam aku sering dikomplain sama suamiku nggak enak gitu. Nah Ibu gimana Bu, apa yang bisa disupport, yang dibantu? Bisa nggak sih kalau warung Sambal Korek Pak Topo itu bikin frozen gitu? Oke. Apalagi Bu, frozennya yang kayak apa Bu?
ya frozennya itu kalau bisa ya sehat gitu ya Mas ya. Terus bumbunya itu juga udah langsung menyerap Mas habis itu, sehingga kita tinggal 10 menit aja goreng udah. Terus kremesnya dipisah Mas, sambelnya juga dipisah Mas ya. Bisa nggak ya kayak gitu? Insya Allah Bu, apalagi Bu? Terus gini Mas, bisa nggak sih, kan aku pernah makan sop tuh. Nah sopnya juga di frozen. Oke, terus apalagi Bu? Terus pengirimannya modelnya kayak apa? Nah pengirimannya Mas, kalau bisa nggak sih pengirimannya itu benar-benar orangnya bersih, kemudian ya memang pegawainya sambil korek Pak Topo, atau paling nggak orangnya bersih lah, kita ada jaminan kalau datang ke rumah kita itu bisa aman gitu loh. Oke, terus apa lagi Bu? Harga gimana? Kalau harga sih ya paling nggak jangan lebih mahal dari warung lah gitu. Oke, apalagi Bu? Terus ditanya itu Bu. Nah kalau sekarang udah banyak pegawai negeri yang masuk ke kantor, kita tanya juga, ya, Pak Bu gimana? Iya Mas, bisa nggak kayak gini? Insya Allah Bapak Ibu semuanya kita akan berubah cepat di situ. Ya, pelanggan. Berawalnya dari pelanggan, dan kalau nggak hati-hati, berakhir juga di pelanggan. Jadi kalau bahasa Jawanya, bisnis begin with customer and end with customer. Kalau bahasa Sundanya juga sama. Bisnis dimulai dari customer dan berakhir di customer juga. Nah, ini rumus Bu. Jadi kebanyakan orang bisnis dimulainya dari mana? Dari saya. Aku bisanya kayak gini, maka aku mau bangun bisnis ini. Itu bagus, tapi tolong itu disimpan dulu. Tanyakan kepada pelanggannya. Pelanggannya siapa, Bapak Ibu? Kalau pelanggannya adalah, kalau Ibu Indah tadi misalnya, jualan cilok. Penjualnya siapa? Bu Indah biasanya yang beli tempatnya Bu Indah siapa, Bu? Bu Indah? Biasanya teman-teman tetangga, Pak, tetangga sekitar sama sedesa itu kan ada beberapa kampung. Jadi saya memasarkannya lewat WhatsApp sama Instagram. Nah, kalau yang di WhatsApp sama Instagram itu kebanyakan anak-anak remajanya yang beli. Terus kalau untuk ibu-ibu tetangga, paling pesannya lewat WhatsApp atau datang ke warung langsung. Yes. Nah, itu Bu Indah. Bu Indah insya Allah udah menjalankan. Nah, tinggal sekarang cara ngobrolnya, Bu. Ya, cara ngobrolnya gini, Bu. Misalnya ke remaja atau ke ibu-ibu, ditanya, Ibu, kalau saat ini cilok itu dalam belanja Ibu biasanya nih Bu, yang dikonsumsi itu cilok itu nomor berapa Bu? Ya penting cilok itu karena itu hobi tuh. Nah itu Bu, tanya itu. Oke. Terus kemudian untuk mendapatkan cilok di masa-masa seperti ini apa yang diinginkan Bu? Bisa nggak sih kalau, nah nanti itu mereka akan ngomong tuh Bu. Bisa nggak sih lewat WhatsApp aja nanti begini, nanti begitu, dalemi mereka Bu. Dan Ibu, sekarang eranya digital, itu minta tolong sama para mahasiswa untuk bikin akun Instagramnya. Dan Bapak Ibu semuanya, nanti kapan-kapan ya Bapak Ibu ya, kalau waktunya cukup, mau nggak Bapak Ibu saya ajarin, ya. Karena saya lihat di Instagramnya Bapak Ibu semuanya, ini caption itu tulisannya, itu kurang nendang Bapak Ibu. Jadi bagaimana menulis, tetapi menulis itu yang bisa mempengaruhi daripada pembeli. Bayangkan Bu Indah sekarang jualannya di kanan kiri. Cilok itu saya juga suka cilok loh Bu. Coba kalau misalnya aku nyicipin ciloknya Bu Indah deh, kemudian aku suka. Kemudian teman-teman saya juga, itu cilok di Banten, boleh loh, bagus loh. Kemudian saya tertarik jadi agennya Ibu. Mau besar nggak Bu? Benar nggak Bu? Nah, itu mungkin kan? Nah, syaratnya harus aktif di sosial media. Benar nggak Bu? Yes, tapi sosial media yang seperti apa, itu penting. Maka Bapak Ibu, itu ada mahasiswa KKN tuh. Dioptimalkan Bu, disuruh ngajarin cara nulisnya gimana. Iya, lagi diajarin sama Mas Latif nih Pak. Udah beberapa yang join di grupnya Mas Latif tuh untuk konten Instagram sama desain. Makasih Mas Latif. Ya, sip ya Bu ya. Nah ini saya juga, selain itu Ibu-Ibu, kalau konteksnya adalah Bapak Ibu semuanya komunitas UMKM, bikin jejaring Bapak Ibu semuanya, ya, bikin benar-benar kayak apa ya, kolaborasi satu dengan yang lainnya. Itu bagus banget Bapak Ibu. Mumpung ada mahasiswa KKN UGM di situ, dioptimalkan Pak. Nanti, ini kan cuma ceramah ya Bapak Ibu ya, kita nggak pernah ini. Lebih bagus lagi bikin project bareng. Nanti saya siap dampingi Bapak Ibu semuanya, gratis, nggak usah bayar. Gitu ya. Nah, bikin project bareng-bareng, misalnya di daerah Tanjung sana, apa sih yang bagus, apa sih kemarin dari beberapa Instagramnya itu ada yang keren. Dijadiin satu, dipromosikan, terus bikin websitenya Bapak Ibu. Contoh ya, ini saya akan share, coba Bapak Ibu semuanya. Saya akan share sebuah website, gitu ya.
Ini yang ngerjain anak saya usia SMP, Bu. Ya, sebentar. Ini bagus banget mereka. Anak-anak kecil bisnisnya kayak gini, Bu. Nih, Bu. Saya dampingi mereka aja. Namanya Oleko Academy. Nah, .id. Nah, ini Bu, saya akan share ke Bapak Ibu semuanya. Nah, ini Bu. Ini ya, sebentar. Baik, saya akan share dulu. Oh, sebentar. Sebentar ya, Bapak Ibu ya. Ini contoh, nanti Bapak Ibu kalau sama mahasiswa, kalau mau gitu ya, kalau berkenan, nanti kapan-kapan kita sharing bareng cara bikinnya nih Pak Bu. Ini mudah, ini mahasiswa cepat banget nih, nggak usah diajarin. Sebenarnya langsung, ini anak-anak usia 11, 12, 13 tahun. Mereka bikin kayak gini, Ibu-Ibu. Yes. Nah, mereka bikin seperti ini. Saya akan share ya. Ini mereka bergerak di bidang pendidikan. Nah, ini anak-anak usia 11, 12, 13 tahun. Nah, ini saya akan share di sini. Dah, kelihatan ya, Mas? Mas Mirza, kelihatan ya? Kelihatan, Oke, Pak. nah ini, Pak. oke, ini Oleko Academy bergeraknya di bidang pendidikan kalau ini. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini ada saya, ada teman-teman saya, ini mentor utamanya. Ini kami dikelola sama anak-anak ini. Ada Raffi, Raffi ini anak saya. Dia memang senangnya di Inggris. Terus kemudian ada Subhan, ini programmernya. Terus ada Takia, ada Amanda, ada Nabil. Ini anak-anak kecil, ini Azam nih sekarang udah ke pondok pesantren karena masuk ke pondok pesantren. Ini anak-anak homeschooling, mereka menyelenggarakan ini persuasive writing. Saya bayangin kalau yang kayak gini tuh produknya Bapak Ibu semua tuh. Ada produk ini, foto, ada produk cilok, ada produk ini. Dikampanyekan, dipublish sebanyak-banyaknya oleh mahasiswa KKN UGM, gitu ya. Nah ini ibu-ibunya, ini ibu-ibunya dari anaknya tadi. Mereka mendampingi. Kami bekerja sama Bapak Ibu semuanya, terus bikin kayak gini. Bapak Ibu, empat pelajaran ini pesertanya anak-anak usia 11 sampai 13 tahun. Ya. Ini saat ini anak-anak ini ya kecil-kecilan ya, omsetnya kemarin udah masuk sekitar 10 juta untuk cycle pertama, batch 1. 10 juta untuk anak-anak seperti ini ya. Ya, ini mereka setiap sore aja, Bu, sharing kayak gitu. Dapat 10 juta. Programnya sekitar 1 bulan untuk cycle 1, untuk putaran pertama. Ya, nanti sebentar lagi udah selesai, kemudian ada project baru, kemudian nanti akan ada putaran kedua. Ini semuanya Bapak Ibu, ini yang bikin semua ini anak-anak banget nih. Ini anak-anak ini nih. Nah, mahasiswa UGM nih tantangan nih, insya Allah lebih hebat daripada anak-anak ini. Bantuin mereka. Ini ada fotonya Mbak Endah, gitu ya, Teh Endah, ada fotonya produk-produknya ada di sini. Ya. Jualkan ke mereka, gitu ya. Modifikasi bentuknya jadi frozen misalnya ciloknya. Bisa dikirim ke sana kemari. Contoh nih ya, contoh. Oke. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ini sekaligus nih, saya Mas Mirza, sekaligus kemarin saya dikasih tugas Mas Mirza, sekarang saya memberi tugas kepada Mas Mirza. Mudah-mudahan berkenan ya Mas. Sekalian mumpung 40 hari di sana, KKN hidupnya dipakai untuk bantuin, untuk mendampingi Bapak Ibu di sana, sekaligus totalitas Mas. Oke. Baik, nah saya lanjutkan untuk materi berikutnya. Ini sekaligus ngobrol sebenarnya di antara materi ini. Nah, ini beberapa proyek, saya intinya ingin ngomong bahwa mau nggak mau, UMKM harus wajib going digital. Apapun itu. Nggak cuma WhatsApp, nggak cuma Instagram. Bikin website, bikin aplikasi. Banyak yang murah, banyak yang gratis. Kenapa sih Bapak Ibu? Tadi malam saya diskusi dengan beberapa bank. Gitu ya. Dengan salah satu petinggi bank. Ya. Kemudian kami berada di sebuah komunitas bisnis. Kemudian saya nanya kepada mereka, Pak, kondisi saat ini bagaimana? Gitu ya. Ini saya nggak nakut-nakuti Bapak Ibu ya, tapi ini real fakta dan kita harus terima itu. Kondisi ekonomi Indonesia sekarang resesi minus 5% sekian. Dan ini Mas, ini saya tanya, Pak, terus kemudian Mas, kalau bank itu nggak disupport sama negara, itu bakalan tutup bangkrut. Gitu ya. Dan sekarang ini Mas Mirza dan mahasiswa, berapa kredit macet yang ada di Indonesia? Coba tebak aja berapa? Kredit macet selama pandemik. Coba, Mas. Tebak-tebak. Berapa? Coba. 4,5%, Pak.
berapa pakai uang rupiah lah. Eh, berapa ya? Ardan mungkin mau jawab, Ardan? Boleh Ardan, silakan Ardan. Berapa Dan? Kalau NPL-nya itu 4,5%-an, Pak. Iya, berapa triliun? Bang. Nggak tahu nih itunya dari omset dari banknya itu. Ini Mas Ardan Sagan ya? Mas Ardan? Ya, Oke. gimana, Pak? Ini Mas Ardan Sagan. Iya. Oh, Sagan. oke. Ya, ini teman pengajian saya juga nih, Bu. Baik. Nah, intinya ratusan mungkin sampai ratusan triliun lah intinya. Macet Mas, bayangin. Ya. Nah, kemudian masing-masing bank itu beda-beda. Ada yang melonggarkan ya karena sistemnya. Alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, sejak tahun 2012 saya itu sudah tidak pinjam bank lagi. Tidak ada hubungannya sama bank kecuali hanya untuk menyimpan uang dan untuk ya inilah apa gajian gitu ya untuk karyawan. Dan alhamdulillah lebih berkah tuh. Tapi ini saya mau ngomongin kondisi perekonomian di Indonesia gitu ya. Dan saya tanya pada saat itu kondisinya berat ya. Banyak yang benar-benar nggak bisa bayar. Maka ditanya, kalau kayak gitu terus bank gimana? Ya kalau kondisinya nanti nggak bisa bayar kemudian dikatakan bangkrut ya nggak lancar kan itu rugi juga banknya. Gitu ya. Maka banknya akhirnya disuntik sama pemerintah banyak, bahkan yang bank-bank swasta harus cari investor dari luar negeri, disuntik lagi. Ya kayak Bukopin itu disuntik dari Korea. Banyak macamnya. Karena kalau nggak ada yang disuntik, nggak ada bank yang hidup katanya. Kata teman saya tadi itu, Chinese dia. Dia lumayan tertinggi di salah satu bank, nggak saya sebutin namanya. Nah, singkatnya gini, teman-teman semuanya. Ini ibu-ibu, bapak-bapak bisa memahami ini bahwa kondisinya nggak mudah, Bapak Ibu semuanya. Ya, kondisinya nggak mudah. Nah, kemudian saya tanya, Pak, akan seperti ini akan terjadi berapa lama? Kalau kekuatan bank itu, Mas, itu sampai 6 bulan, Mas. Kemarin 3 bulan sih, tapi ternyata sampai Agustus juga belum selesai juga ini masanya seperti ini. Oke, terus sekarang diperpanjang jadi 6 bulan. Karena pernah tahu gempa di Jogja, di Lombok, itu kita 3 bulan tuh, Mas. Nah, ini kan lebih besar daripada gempa yang kemarin. Ini kan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. 6 bulan, bahkan sampai 1 tahun. Maka saya tanya lagi, Pak, kemungkinan nih, kan kita minus sekarang. Ini bisa tumbuh plusnya lagi kapan sih? Ya, apa ya Mas ya? Mungkin 4 tahun lah. Lama Bapak Ibu semuanya. Terus kemudian saya nanya lagi. Terus kemudian, apa yang dilakukan oleh perbankan, OJK, kemudian pemerintah? Yaitu salah satunya memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Ya, supaya apa? Supaya masyarakat itu perekonomiannya tumbuh. Nah ini teman-teman ada potensi di sini. Ya. Kemarin diumumkan juga karyawan yang gajinya kurang dari 5 juta, kemudian BPJS-nya 150.000 ke bawah, itu dapat 600.000 setiap bulannya. Nah, pedagang-pedagang di UMKM, bedanya sama tahun 98. Kalau 98, itu UMKM jadi raja. Ketika krisis 98, teman-teman semuanya, waktu itu saya masuk kuliah, itu UMKM melejit malahan. Itu yang menyelamatkan perekonomian Indonesia. Tetapi tahun ini, ya krisis di tahun 2020 ini, justru yang kena dampaknya langsung siapa? UMKM. Beda dengan 98. Kalau 98 yang kena dampaknya industri besar. Nih, industri besar itu ini nih. Yang kecil, ini yang besar itu hanya sedikit banget, 0,001 besar. Nah, yang menengah, yang kecil, ini yang mikro itu artinya omsetnya sekitar 300 juta setiap tahun. 300-500 juta setiap tahun. Itu mikro. Yang itu mayoritas di Indonesia. Itu yang terkena dampak paling besar, teman-teman semuanya. Tuh. Ngeri atau ngeri banget nih. Maka teman-teman semuanya, please, teman-teman mahasiswa KKN di sana, mumpung ada di sana, 40 hari. Tuh ya. Dekat sama Allah. Ya Allah, pakai saya sebagai kendaraanmu, ya Allah. Untuk membuat perbedaan yang nyata di mana engkau kirim aku di situ. Gitu ya. Ajak tuh para teman-teman di sana di Banten itu masyarakatnya religius, Mas Ardan. Ya, saya pernah 4 bulan di sana, Mas Ardan. Pernah di sana ngumpulin para kiai-kiai, ada Kiai Mufassir di sana di Banten. Saya sempat agak lama di pondoknya beliau. Insya Allah, Pak. Gimana? Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Benar. Saya ingin memberikan Excel akuntansi masjid. Nah, tapi selain itu Mas, ini rumus penting nih Mas ya.
mahasiswa di sana bagus banget tuh akuntansi diperbaiki, tetapi permasalahan utamanya itu adalah pertama adalah bagaimana memahami customer. Itu dijadikan program KKN nggak apa-apa, Mas. Tetapi saya pengen mengajak teman-teman beyond lagi, lebih daripada itu lagi, bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban di KKN, bukan hanya untuk menggugurkan program-program KKN, tapi benar-benar dengarkan itu Bu Indah. Tadi alhamdulillah Bu Indah bilang, oh alhamdulillah udah diajari Mat Lutfi, itu keren banget, Mas. Permasalahannya adalah para teman-teman ini kan ada insentif di pemerintahan nanti sekitar 600.000 untuk karyawan yang gajinya di bawah 5 juta. Nah, untuk apa? Untuk konsumsi rumah tangga. Nah, kayak cilok itu, Mas. Nah, dipikirkan bagaimana caranya itu menjadi konsumsi rumah tangga. Gitu tuh, misalnya ya itu ya. Nah, ini teman-teman. Ini contoh bahwa di Indonesia ini usaha mikro itu paling gede 98,74%. Kecil, menengah, sekian itu, Mas. Yang perusahaan-perusahaan besar itu hanya 0,01%. Yang di masa krisis saat ini, banyak para pakar ekonomi mengatakan bahwa yang terkena langsung saat ini adalah UMKM. Nah, itu ya, teman-teman. Maka pemerintah ngasih bantuan langsung, kasih insentif 600.000 dan seterusnya itu. Supaya apa? Supaya belanja konsumsi rumah tangga itu bergerak di situ. Hanya untuk menahan saja itu, Mas. Nah, maka teman-teman, ini ada 3 tahap membangun bisnis. Ya, ini nggak usah lama-lama sih ya. Ini ada memulai bisnis, ada menjalankan bisnis, dan ada grow the business. Nah, biasanya UMKM mainnya di awal ini. Dia harus join the game, kayak Ibu Indah tadi. Saran saya, Bu Indah, gitu ya. Mau nembak remaja juga boleh, mau nembak ibu-ibu rumah tangga juga boleh. Cuman, untuk kampanye promosinya, pilih salah satu dulu deh. Jangan banyak-banyak. Facebook yang segede itu, dulu itu ketika awal jualan, itu jualannya di mahasiswa Harvard saja. Gitu ya. Terus kemudian Amazon, ya ini nanti teman-teman mahasiswa dilihat, ini loh, oh, Amazon tuh kayak gini. Amazon yang sekarang jualan apapun itu dulu jualannya hanya jualan buku aja. Jadi teman-teman semuanya, kalau join the game ini, memulai bisnis ini, pastikan kalau aku mau jualan cilok, aku jualan cilok untuk menyasar ibu-ibu rumah tangga misalnya. Atau anak-anak remaja. Fokus dulu aja di situ, satu titik itu aja. Menangkan di situ. Start small, tapi small win, menang. Nah, ini UMKM ada di sini. Ini omsetnya antara 300-500 juta maksimal. Ya. Terus asetnya 50 juta. Kalau belum nyampe sini, jangan bergerak dulu, jangan investasi yang macam-macam dulu. Nah, nanti kapan-kapan kita akan bahas di sini. Ya, ini konteksnya nggak ke sana. Yang kedua dan ketiga, nanti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini saya cuma pengen ngomong ini nih. Ada 3 esensi, 3 prinsip di dalam Bapak Ibu semuanya berbisnis. Founder Business Fit kita nggak bahas karena di UMKM insya Allah ya Ibu di Indah, terus kemudian ada beberapa kemarin yang kerajinan itu udah suka sama bisnisnya. Nah, saya mau fokus di sini nih. Sebelum ngomongin marketing, ngomongin problem solution fit-nya dulu deh. Nah, ngomong problem solution fit ya. Nah, ini nanti teman-teman semuanya ada yang tahu, Bapak Ibu semuanya dan mahasiswa ini apa nih? Boleh dong? Lampu, Pak. Lampu, Pak. Bolam lampu. Kenapa ada bolam lampu, Mas? Karena manusia membutuhkan cahaya untuk melakukan pekerjaan kalau misalnya sudah malam hari. Kan ada lilin, ada obor, Mas. Itu Lilin, obor kan ngeluarin cahaya juga ya. Kenapa, Mas? bentar Pak, lagi mikir Pak. Oh boleh, yang lain jawab. Boleh. Silakan. Yang lain mungkin ada yang mau jawab. Ayo, nggak apa-apa nih. Kalau alasannya cahaya ya. Ini kalau kayak di film kartun kayak aha gitu, kayak ada ide itu Pak, kan muncul bola lampu. Wah ini beyond banget nih mikirnya, luar biasa. Ya kan penting. Bagus Bu. Yuk yang lain, kenapa harus ada bolam lampu? Cahaya, kan dulu udah ada lilin. Saya waktu kecil juga pernah hidup pakai petromak gitu. Ibu pernah ada nggak ya? Hidup pakai petromak gitu. Bisa tahan lebih. Saya belum setua itu ya. Pak. Oke. Tahan lebih lama Pak. Tahan lebih lama. Oke, apalagi? Lebih praktis, good. Lebih efisien. Ya. Bener. Mudah didapatkan. Yes. Terus sekarang yang kedua. Mudah didapatkan, Pak. Yes, lebih mudah. Ya, kalau yang kedua ini. Mudahan lilin nggak sih? Okay. Ini apa ini? Kalau ini apa ini? Kalau ini apa? SIM card. SIM card. Kenapa harus ada SIM card sih? Kan buat jualan online, Pak. Buat jualan online.
Karena Nah, butuh komunikasi, Pak, jarak jauh Dulu antar kan manusia. udah ada telepon rumah itu Mas, ada wartel juga kan? Kan itu bisa berkomunikasi. Biar bisa dibawa Kalau Pak kemana-mana hari alat ini di sini komunikasinya. banget. Yes. Iya. Ya, kenapa? Karena ya supaya bisa lebih praktis juga, supaya bisa kemana-mana, bisa untuk jualan online. Kalau dulu kan telepon, jualan online juga sih, Bu. Silahkan telepon kan gitu dulu ada ya, call center gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga nih. Iya. Kalau ini apa nih, Bu? Gojek, Pak. Oh, Gojek. Gojek, ada Grab, ada Uber juga, ada Maxim sekarang. Kenapa ada ini, Bu? Oh, ya, Kenapa ada Gojek? untuk distribusi, Supaya ojek bisa untuk dipesan secara ya online. membantu proses. Ya, supaya apa, Bu? Pak? Ya, untuk mendistribusikan dagangan kita kan butuh Gojek dan Grab kayak gitu-gitu, Pak. Kan tukang ojek pengkolan juga ada, Bu. Kenapa harus ada ojek online? Lebih terkoordinir, Pak. Lebih mudah mendapatkan yang ojek online dibanding yang pangkalan. Pangkalan kadang ada, kadang nggak ada. Terus selain kadang ada, kadang nggak ada, kita nggak tahu apakah ini aman atau enggak. Benar nggak, Bu? Nanti Betul-betul. kalau ada ibu-ibu, nanti ada gadis cantik ini ngerti-ngerti diculik lagi kan, repot tuh. Nah, Bu, Mbak, tahun 99 saya kuliah. Ya, saya berkunjung bersama dengan teman-teman naik bus. Terus kemudian saya nanya waktu itu, bisa nggak sih kalau kita turun bus itu udah ada ojek datang ke sini? Ya enggak, kita harus ke sana ke pengkolan. Bisa nggak sih kalau motornya itu yang bagus kita bisa milih? Ya nggak bisa dong, kamu itu kayak apa aja. Kalau kamu mau motornya bagus ya kamu beli motor sendiri. Gitu. Bisa nggak sih tukang yang ojeknya itu bisa ramah, ngobrol gitu. Bahkan kita bisa nilai dia, kalau dia nggak bagus kita bisa ngelaporin. Ya nggak bisa lah gitu. Gitu. Kamu kalau kayak gitu mending kamu bayar sopir pribadi aja gitu. Nah, ibu-ibu semuanya, saya hanya ingin mengatakan sebenarnya ya bahwa permasalahan itu adalah ibu kandung dari inovasi. Ya, kata kuncinya di inovasi, Bapak Ibu. Ya, nggak bisa kita hanya gitu-gitu terus. Nah, berangkatnya dari siapa? Masalah. Yang punya masalah siapa, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa? Orang sekitar, Pak. Lebih tepatnya lagi? Masyarakat. Saya Pak banyak Tepatnya lagi? curhat. Customer kita, Mas. Benar nggak? Kalau Ibu Indah tadi, customer-nya siapa? Remaja, ibu-ibu rumah tangga, untuk apa? Untuk mendapatkan cilok. Itu. Kalau permasalahan masyarakat terlalu luas, kita kan pembisnis nih. Ya. Bisnis kita apa? Nah, customer kita itu masalahnya apa? Mas Ardan misalnya. Mas Ardan itu kalau nggak salah di BMT ya, Mas ya? Di mana? Bang Muamalat ya, Mas? Bener ya? Iya, Pak, di Bang Muamalat itu nasabahnya siapa, Mas, paling banyak? Nasabahnya orang Muslim, terus banyak masyarakat yang pengen syariah. Ya, rata-rata usia yang paling banyak di usia berapa, Mas Range? Kalau itu biasanya usianya di yang milenial juga ada. Terus kalau rata-rata banyak ke 25 ke atas, Pak. Yes. Berarti milenial kelompok masyarakat, kelompok customer sendiri, yang 25 ke atas kelompok sendiri. Iya. Itu dalamnya apa sih sebenarnya yang mereka masih apa ya? Problem itu kan ada dua. Nah, ini saya mau tanya sama Mas Ardan nih. Mas Ardan, atau siapa ya? Selain Mas Ardan gantian deh. Mas Ardan ada Mas siapa lagi yang mahasiswa nih? Dery, Pak. Dery, Pak. Nah, Mas Dery. Mas Dery. Assalamualaikum, Mas Dery. Waalaikumsalam, Pak. Mas Dery, ini mau cerita aja. Dulu ketika kapan mulai jerawat, Mas? Mau nanya aja, mau nanya. Mungkin SMP, Pak. SMP. Ya, sama. Dulu saya SMP mulai berjerawat. Waktu itu jerawat jadi masalah nggak kalau Mas Dery? Saat itu masih belum terlalu mempermasalahkan sih, Pak. Soalnya memang taunya ini ya karena saya udah mulai remaja gitu. Iya. Normal gitu, wajar. SMA berjerawat nggak? SMA masih, Pak. Masih, saya juga masih. Saya sama, Mas. Ketika SMA belum masalah. Tapi ketika SMA sama-sama jerawatnya. Tapi saya bermasalah itu, Mas. Kalau Mas Dery bermasalah nggak ya? Sedikit, Pak. Sedikit, baik. Karena Mas Dery mungkin orang baik. Gitu. Kalau dulu saya bermasalah. Nggak cuma sedikit, banyak. Kenapa? Karena saya udah mulai naksir cewek. Saya udah mulai suka sama cewek tuh. Gitu.
Kalau SMP saya belum mikir tuh, ya temenan aja, nggak mikirin senang-senangan, suka-sukaan gitu, nggak mikirin. Tapi ketika SMA, saya udah mulai suka sama cewek, saya udah mulai suka sama lawan jenis. Mulailah jerawat jadi masalah. Benar nggak? Padahal SMP juga berjerawat. Berarti problem itu ada dua. Satu yang menyakitkan, satu yang diinginkan. Itu namanya problem semua. Dalam bahasa kerennya, bahasa Jawanya, pain sama, satunya lagi apa? Awas? Gain. Gitu ya. Pain itu sesuatu yang menyakitkan, gain itu sesuatu yang diinginkan. Dua-duanya problem itu, teman-teman. Nah, sama customer-nya Mbak Indah itu juga pasti punya pain and gain untuk memenuhi kebutuhan percilokan. Bu, kalau cilok itu apa sih yang dirasakan? Cilok itu gimana ya? Terlalu banyak ini dagingnya nggak terasa nih. Selama ini kayak gini-gini nih dagingnya nggak terasa, kemudian tepungnya juga kurang enak, rasanya juga terlalu banyak ininya nih, micinnya dan seterusnya. Itu menyakitkan bagi si pelanggan. Tapi bukan punyanya Mbak Indah ya, yang lain tuh. Nah, kemudian ditanya lagi, Bu, seandainya nih ada cilok ya, yang dagingnya kerasa, bumbunya mantep, micinnya nggak banyak, sedikit. Kemudian yang ketiga, komposisi tepungnya pas, apalagi yang diinginkan. Nah, dia akan ngomong, diinginkan. Apa ya? Bisa nggak sih kalau itu tuh bisa dikirim ke keluarga saya yang ada di Lampung sana? Jadi bentuknya itu awet, frozen, pengirimannya juga awet. Nah, itu berarti apa? Gain. Jadi problem itu ada dua, pain sama gain. Kalau pain itu yang dirasakan oleh si customer. Kalau gain itu sesuatu yang diinginkan. Gitu ya. Yang saat ini dia belum dapatkan. Nah, teman-teman, kalau customer kita masih ngomong, kecuali gini, Bu, gimana untuk mendapatkan cilok? Ya, nggak ada masalah sih, Mas. Oke, selama ini ciloknya di mana? Itu ada di Bu Indah, itu ada di sini. Berarti selama ini, berarti udah nggak ada masalah itu, Mas. Jadi teman-teman, ingat, berarti sudah nggak ada problem di situ. Berarti sangat sayang kalau teman-teman membuat sesuatu yang itu nggak dipermasalahkan sama customer. Kenapa ada lampu, bolam lampu? Kenapa ada SIM card? Kenapa ada Gojek? Kenapa ada Uber, Grab, dan seterusnya? Kenapa? Karena berangkatnya dari masalah. Masalah itu pain sama gain. Mana yang most painful, apa yang dirasakan sakit banget. Dan apa yang delightful gain, yang diinginkan banget. Dalam itu, Mas. Riset ke sana, mahasiswa. Bantu itu teman-teman UMKM, Bapak Ibu UMKM, tanyain. Riset bener, tanyain, interview. Pak, Bu, untuk mendapatkan cilok, apa yang biasanya Bapak Ibu lakukan? Ya, aku nunggu sih kalau ada yang lewat gitu. Kalau nunggu tanda-tandanya gimana? Biasanya ada TikTok, terus apa lagi, Bu? Ya, habis itu aku beli, Mas. Ya, terus pas beli apa? Ya, biasanya pakai plastik, kemudian ada bumbu, ya sudah, aku terus kemudian bagi. Terus kemudian, ya kadang-kadang aku beliin untuk anak juga, Mas. Aku kadang-kadang, aku untuk suguh untuk tamu juga. Oke. Nah, tanyain itu. Bu, ketika nunggu sebenarnya apa sih yang merasa Ibu itu masih nggak nyaman selama ini? Ya itu, Mas, jam kunjungannya itu loh. Lewatnya itu kok nggak pasti gitu loh. Gitu ya. Nah, misalnya kayak gitu. Terus selain nunggu apa lagi, Bu? Selain nunggu ya di WhatsApp aku pesan. Terus ketika di WhatsApp apa yang masih menyebalkan, Bu? Yang masih menyakitkan, masih membuat Ibu sebel. Itu loh kadang-kadang balesnya lama. Nah, di situ teman-teman akan dapat proses service excellent atau customer service di situ. Oh, baik. Balesnya yang cepat itu yang kayak apa? Ya paling enggak jangan lebih dari 10 menit gitu loh. Nah, kalau udah, itu langsung balesnya itu langsung ada daftar harganya gitu loh. Nah, itu namanya pain sama gain, Mas. Dalami mereka, riset mereka, tanya mereka, bantu para UMKM itu. Dikelompokkan, Mas. Ya, nanti kapan-kapan kita pakai teknik itu ya, dikelompokkan. Kelompoknya gimana? Teman-teman bisa nih, saya akan share. Ya. Teman-teman ada yang kenal ini enggak? Aplikasi Jamboard. Nih, saya tuliskan. Jamboard.google. Ada nggak, teman-teman? Belum tahu, Pak. Oh, belum tahu ya? Oke, baik. Saya akan coba share ya aplikasi Jamboard. Oke. Ini enak banget, kerjanya nggak harus bareng, jadi teman-teman langsung bisa telepon, bisa datangi, kemudian diakses di sana. Ini ya. Oke, baik. Ini kayak gini, teman-teman. Saya share ya. Saya share di sini. Jamboard. Nah, ini kayak gini, Jamboard tuh kayak gini, teman-teman. Nah, tolong banget, teman-teman, ya. Nanti contoh nih ya, ini Jamboard beberapa tim saya. Jadi ini kayak modelnya kayak ini, teman-teman. Jadi contoh ya, bikin baru nih misalnya. Kita mau bantuin misalnya tempatnya Mbak Indah gitu ya, karena ini yang aktif Mbak Indah nih.
Dari awal tadi baru kenalannya sama Mbak Indah. Cilok apa namanya, Bu? Indah, Cilok Indah gitu aja deh ya. Badogen. Cilok Indah aja deh. Badogen. Cilok Indah aja deh, Cilok Indah. Oke, baik. Nah, teman-teman udah kelihatan ya di sini ya. Nah, nanti bisa di-share di sini, Mas. Pesertanya semua bisa di-share sini. Misalnya nih, aku sekarang mau menggali tentang pain customer di Cilok Mbak Indah gitu ya. Terus kemudian aku mau gali tentang yang gen-nya juga. Nah, ini sama. Oke. Ya. Engine. Ya, pain engine gitu ya. Nah, customernya ditanyain tuh Mas satu-satu. Customernya ditanyain satu-satu. Apa yang menjadi pain? Pain itu sesuatu yang menyakitkan. Apa yang menjadi gain? Sesuatu yang diinginkan. Tulis semua di sini. Nanti Mas Dery bisa nulis di sini. Habis interview kemudian tulis cek di sini. Terus kemudian dikumpulin aja Mas semua di sini. Ya nanti di-share di situ. Ini enak untuk kolaborasi bareng. Jadi teman-teman nggak harus ketemu tatap muka gitu. Nah kayak gini Mas. Ini nanti bisa di-invite di sini Mas. Share ini di sini. Selama teman-teman punya akun Google udah bisa nih. Di-invite aja di sini. Ya. Ini kalau mau bisa diakses ke semua orang juga bisa di-setting di sini. Nah ini contoh aja nih Mas. Oke. Sip ya. Oke, baik. Nah, teman-teman semuanya, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Udah lihat ya, Mas? Belum ya? Apa, Pak? Kenapa? PowerPoint-nya udah kelihatan? Belum, Pak. Oh, belum. Oke, baik. Sebentar. Baik. Yes, ini dia. Minum, udah? Yes. Nah, ini kita udah sampai sini ya, teman-teman semuanya. Jadi, tolong banget, teman-teman, cari masalah. Jadi, seorang inovator itu tugasnya sebenarnya nyari masalah. Untuk apa? Untuk bisa kreatif dalam membuat sebuah produk maupun proses marketingnya, gitu ya, maupun proses layanannya. Nah, Mas, kapan-kapan kita akan belajar ini, tapi tentu nggak hari ini ya, karena ini hari Jumat, kita siap-siap sholat Jumat. Nah, pakai pendekatan design thinking. Ya, ini penemunya design thinking yang mencetuskan pertama bahwa design thinking itu adalah, Bapak Ibu, izinkan saya untuk menerjemahkan. Design thinking adalah ya, inovasi yang lahir, pendekatan yang bersenter atau kepada manusia. Pusat perhatiannya itu manusia. Pelanggan kita siapa? Manusia. Saya punya kakak dokter hewan. Kalau dokter hewan itu customer-nya siapa, teman-teman, Bapak Ibu semuanya? Customer-nya dokter hewan itu siapa? Siapa, Bapak Ibu? Teman-teman? Yang penyuka hewan, Pak. Pemeliharaan hewan, yang suka melihara hewan. Ya, manusia atau hewannya? Hewannya, Pak. Yang bayar ke dokter hewan siapa? Oh ya, manusianya. Manusianya dong. Hewannya harus diajak ngomong. Lagi nggak fokus, Pak. Jadi design thinking ini human centered approach, pendekatan yang senternya kepada manusia, Mas. Ya, yang ini inovasi ini ya itu didasarkan terinspirasi simple oleh penjahit, desainer toolkit. Teman-teman kalau ke penjahit ditanya-tanya dulu nggak, diukur-ukur dulu nggak? Iya, ada nggak tukang jahit begitu Bu Indah datang kemudian langsung, oh ini kira-kira ukurannya segini nih, ini warna kesukaannya kayak gini. Ada nggak yang sok tahu kayak gitu itunya penjahitnya? Udah nggak usah diukur deh, gitu ada nggak tuh Bapak Ibu, Mas-mas, teman-teman semuanya mahasiswa? Tidak ada, Pak. Nggak ada penjahit yang sok tahu. Yang sok tahu biasanya siapa? Pembisnis. Merasa bahwa dia tahu segalanya tentang customer tanpa menanyakan. Bener nggak? Betul, Pak. Benar, maka tanya customer gitu ya. Sering banget kita fokusnya malah ke kompetitor. Itu ada yang jualan cilok juga. Awas ya. Perhatian aja ke customer. Kompetitor mah di mana-mana nggak bisa dibendung. Apalagi kalau produk kita bagus, ada yang nyontoh, itu udah alamiah dan nggak apa-apa gitu ya. Artinya memang produk kita bagus kalau ada yang nyontoh gitu loh. Gitu. Nah, inilah design thinking, teman-teman semuanya. Pendekatan yang sumbernya adalah human, manusia. Gitu ya. Maka perhatian utamanya adalah manusia. Aplikasinya untuk bisnis, maka pendekatannya ke customer. Customer itu apa sih pinginnya? Apa sih yang dirasakan?
Dan itu nggak bisa hanya pertanyaan, immerse, merasakan banget. Maka teman-teman mahasiswa 40 hari di KKN itu bisa immerse tuh, bisa apa ya immerse tuh? Apa Ardan ya? Immerse tuh bahasa Indonesianya apa Ardan? Ardan? Ini Ardan ini bahasa Inggrisnya jago banget soalnya. Ardan, Ramadoni. Wah, baru bikin sistem aplikasi akuntansi dia. Nah, Lagi. Oke. iya, immerse itu merasakan gitu ya. Teman-teman ngerasain banget, oh kalau aku jadi konsumennya Cilok itu kayak gini, ya memang bener sih. Ya kalau jawab kadang-kadang ketus tuh. Nah, oh iya sih. Oke, ini berarti bener nih. Berarti ini harus diperbaiki. Nah, gitu ya. Nah ini teman-teman, ingat ya, di sini ada 3 hal nih teman-teman. Ini penting banget di sini. Ya, teman-teman penting banget. Ya, ini ada kebutuhan orang. Ya, terus kemudian kemungkinan adanya teknologi. Dan yang ketiga adalah keuntungan, ya, requirement dari bisnis itu, biasanya finansial. Nah, oke, kapan-kapan kita akan diskusi panjang nih, khususnya untuk mahasiswa. Ini tahapannya, teman-teman. Jadi ini rumusan Bapak Ibu bagi yang mau mulai bisnis maupun yang bisnisnya udah berjalan. Fase pertama, empati bahasa Indonesianya. Empati dulu kepada customer. Tanyakan apa yang jadi pain, apa yang jadi gain, understand mereka, pahami mereka. Ya. Setelah itu, mana sih masalah yang memang layak untuk diselesaikan? Pilih dari sekian banyak itu 1 masalah, 2 masalah saja yang itu harus diselesaikan. Yang ketiga baru mikir ide. Idenya apa ya? Oke, oh Mas Nurhadi paham di sana kok. Aku hadirkan. Oh ternyata permasalahannya itu ada di marketing digital. Oke, kalau begitu aku berarti harus memberikan skill kepada para UMKM di Banten marketing digital. Cara persuasif writing itu seperti apa sih? Nah, cara nulis di Instagram itu seperti apa sih yang itu mempersuasi? Nah, gitu. Nah, kemudian bikin prototipe, kemudian dites ke pelanggan. Setelah dites, baru kemudian diluncurkan. Dan ini bukan waterfall, bukan urutan gitu ya, tapi ini bisa ketika ideate di prototipe, kok nggak bagus ya, diulangi lagi. Tes, kok kurang ini ya, diulangi lagi. Terus berputar ini teman-teman semuanya. Ya, gitu teman-teman semuanya. Mas, ini silahkan, kita bisa langsung masuk ke tanya-jawab. Monggo. Mas, Ya. Terima kasih banyak kepada Pak Nurhadi atas paparan materinya. Selanjutnya kita berada di dalam sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin menanyakan, silakan tanya di sini. Oke, kita yuk. Oke, jadi saya. Gimana Mbak Indah? Mbak Indah mau bertanya? Oh ya, belum Pak. Nanti aku pikir dulu. Tadi mau nanya lupa, sorry. Boleh, nanya silahkan. Budugen itu artinya apa, Bu? Teh Indah. Kenapa Pak? Punten. Budugen itu artinya apa? Iya, badogen makanan Pak. Makanan Pak. Artinya apa? Bahasa Sunda sebenarnya itu kasar sih. Makanan Pak, Oh, makanan. makanan. Siap. Iya, jadi itu bahasa Sunda kasar sih sebenarnya, cuma lucu aja menurut saya itu lucu aja jadi saya pakai nama itu Oh, walaupun badogen. kasar di Sunda Ya, kasar. itu bahasa Jawa juga tuh, Bu. Agak kasar. Iya, badog. Bahasa Jawanya badog itu, Bu. Badog itu agak kasar. Bukan agak sih, emang kasar. Iya betul, di sini kasar, iya. Badak, Kasar banget. badog. Tadi saya mau nanya ini Gimana, Bu? untuk apa namanya yang customer gitu ya, kan selama ini saya juga tapi baru ke tetangga-tetangga aja sih sering saya tanya ini rasanya seperti apa, Yes. yang kurang apa, Hmm. terus apa sih namanya tampilannya apa yang perlu diperbaiki. Nah itu kita tahu dari mana customer itu jawab jujur apa enggak Pak, karena Yes. kadang gini, kok saya nggak pede sendiri gitu, ada yang bilang enak gitu, terus ada yang kasih masukan tampilannya dikasih seperti ini seperti itu. Ya. Itu cara menyampaikan ke customernya tuh gimana supaya saya tahu itu benar jawaban jujur apa enggak gitu. Makasih Pak. Bagus. Ini pertanyaan Mbak Indah bagus nih, ya. Kita mau nanya sama mahasiswa dulu nih. Kalau mahasiswa ada pengalaman apa nih untuk memastikan bahwa customer itu jujur atau enggak ketika kita mau uji coba itu? Nanti saya akan share pengalaman tadi. Saya, Boleh. Silakan Mas share. Ya.
Kalau di penelitian Oh, saya iya. ya, kan biasanya survei-survei ke orang lain. Nah, di situ tuh nanti kita mengukur kejujuran atau reliabilitas dari penelitian kita itu menggunakan alat, tapi bisa menggunakan apa namanya rata-rata dari jawaban tadi itu, Pak. Oke. Gitu. Jadi pakai alat sih sebenarnya. Pakai alatnya apa itu, Mas? Statistik. Oh, statistik. Statistika. Ngajarin statistik dulu ke Mbak Indah loh, dirimu loh. Waduh, kayak pusing Pak. Kemarin aja konsultasi. Ada yang lebih praktis lagi nggak, teman-teman? Nih, kita sharing aja dulu nih sebelum nanti saya sharing pengalaman saya nih. Ada berbagai macam Jangan cara. kalau ada yang lebih praktis Pak, saya mak pusing mikirnya. Mbak Indah, saya kan bisnis makanan juga. Ayam Iya bebek. Pak. Cara tes saya adalah Oke. ada ayam saya yang ini cara pertama, nanti ada cara kedua. Cara pertama ini yang paling mudah, Bu. Tapi ada keluar modal dikit sih, nggak apa-apa ya. Nah, Nggak apa. saya beli produk yang kompetitor saya, Bu. Kan saya tahu tuh siapa kompetitor saya. Bener ya, Bu ya? Iya. Ibu kan juga tahu kompetitornya siapa gitu kan. Iya. Beli aja, Bu. Waktu itu saya sih beli 7. Ya, 7 macam. Salah satunya adalah produk saya, Bu. Oke. Terus suruh customer coba, terus compare gitu satu, kemudian kita kasih form untuk ngasih penilaian. Jangan ngomong. Kalau ngomong kadang-kadang orang Jawa itu nggak enakan. Iya, itu Pak, sama di sini juga. Suruh nulis apa yang udah enak, mana yang ini, terus urutkan mana yang paling enak. Kita nggak kasih brand, nggak kasih merek, nggak usah kasih ini Badogen, ini nggak usah. Sama semua, cuma dikasih kode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kalau 7 produk gitu. Oke, kasih sampel ya Pak. Ya, satu kita, yang 6 itu kita beli di kompetitor, kemudian kemasannya kita bikin sama aja, udah nggak apa-apa. Gitu ya. Oke. Kalau mau bagus, kemasannya itu juga dibikin khas. Misalnya, waktu itu pesaing saya di sebelah itu ada ayam goreng siapa gitu ya, lupa aku namanya. Nah, itu kemasannya kayak gitu. Jadi yang dinilai kemasannya, rasanya gitu ya, penyajiannya udah. Nah, itu cara ngetes yang pertama, Bu. Lebih mudah. Habis itu langsung dicek mana yang, habis itu dia kasih peringkat. Ternyata, Bu, tempat saya peringkat 5, Bu, dari 7. Itu padahal teman-teman istri saya semua itu yang nilai. Dan misalnya jadi jujur karena nulis, nggak ngomong. Dan dia nggak tahu itu produk siapa gitu Pak ya, jadi nggak ada rasa nggak enak gitu. Produk Mbak Indah atau Bu Indah atau yang lain. Iya. Dapat ya Bu di sini ya? Oke sip, ini oke Pak, kayaknya bisa nih Pak. Bisa dong, itu kan mudah banget. Jadi beli aja produknya kompetitor kan kita beli pakai uang kita sendiri. Terus disajikan itu, undang aja Bu antara 5 sampai 10 orang gitu. Ibu-ibu apa sih? Ini ada cilok yuk. Tapi ingat ya, ini cilok nanti dimakan gratis, tapi tolong ya, ini formnya, tolong dinilai nih. Tulis sebanyak-banyaknya apa yang sudah bagus, apa yang perlu ditingkatkan masing-masing. Gitu. Terus kemudian di akhir, tolong kasih peringkat. Menurut Bapak Ibu, yang paling Ibu Bapak sukai yang mana? Nomor 1 mana, 2 mana, 3 mana? Kita di peringkat berapa nanti nggak tahu. Oke, makasih Pak. Dapat ya? Itu yang cara pertama dulu Mbak Indah. Mau cara yang kedua nggak? Siap. Nah, cara yang keduanya adalah cari orang Sumatera, Sulawesi gitu, Bu. Nah, bilang sama dia, bro, sis, ini produkku. Kamu kan orangnya jujur, apa adanya. Kalau orang Jawa nggak bisa, Bu. Kamu kan jujur, apa adanya. Tolong ini produkku, enak atau enggak? Sudah. Kalau enak, enaknya di mana? Kalau nggak enaknya di mana? Jujur dia, Bu. Diomongin gitu. Tapi itu biasanya orang Sulawesi, orang Sumatera. Ya, itu biasanya. Kalau orang Jawa, ya Jawa Barat itu masih ada rasa sungkan dia untuk ngomong asli. Nah, maka kalau yang testernya orang Jawa, ya atau Jawa Barat itu masih mirip-mirip lah gitu. Itu bagusnya sih, Ibu. Itu ya kayak tadi cara pertama itu tadi aja. Gitu. Dapat ya, Bu Indah ya? Iya, oke Pak. Oke, cara pertama oke, insya Allah bisa dikerjakan. Kapan, Bu? Kedua saya cari. Kalau cara pertama, alhamdulillah kayaknya oke nih Pak, bisa langsung diaplikasikan. Bisa, nah, ya? cara kedua ini nyari orang dulu, karena di sini rata-rata Teh Indah, ya. Cari yang memang itu customer-nya Teh Indah. Ya, betul. Cari yang memang pertama customer yang udah langganan, yang kedua yang sama sekali belum langganan. Jangan langganan. Iya, oke, sip. Kalau yang langganan ya carilah 2 atau 3 aja. Kalau misalnya 10 ya,
Iya. 2 atau 3 yang langganan, yang 7 itu yang belum sama sekali langganan, tetapi kalau misalnya targetnya Teh Indah itu ibu-ibu, ya ibu-ibu itu. Iya. Yang remaja jangan dicampur-campur, pokoknya ibu-ibu tok lah. Kalau targetnya, intinya mulai Iya. dulu dari yang spesifik itu, Bu. Kalau mulai ibu-ibu, ya ibu-ibu dulu aja. Bukan berarti kalau yang remaja atau bapak-bapak beli nggak boleh. Kamu kan bukan ibu-ibu, nggak boleh beli kan? Bukan begitu ya. Fokus ke customer yang Benar, mau target. nulis di ini, Bu, kalau fokus, kita enak nulis di Instagram. Kenapa? Saya lihat tulisan ibu bapak semua di Instagram itu nggak fokus. Masih ngomongnya tuh kayak gini loh, Bu. Kalau nulis itu kan kayak, saya nulis ke siapa sih? Kadang-kadang nggak jelas, cuman cilok enak. Enak bagi siapa? Mending kan langsung nyapa. Bunda-bunda semuanya kangen ya sama cilok yang renyah. Iya. Apa, Bu? Coba, Bu Indah kalau disapa, Bu Indah apa kabar? Seneng nggak, Bu? Dibanding, Iya dong. Bu Indah apa kabar? Gitu. Iya, saya suka menyapa gitu ibu-ibu di tetangga-tetangga Pak. Cuman yang di Instagram memang saya pernah nyapa Ya, sih. di Instagram masih terlalu umum tuh tulisannya. Cilok, badogen, enak. Kamu nulis ke siapa sih? Nulisnya kepada siapa? Karena kalau nulis itu syaratnya tulisanku itu mau ditujukan ke siapa sih sebenarnya? Nah, gitu ya, Bu ya? Dapat. Oke, makasih Bu Indah. Ini ada Adipta Diryansa. Ini mahasiswa atau dari sana nih? Itu mahasiswa, Pak. Oke. Bapak, saya izin bertanya, di kalangan mahasiswa, bisnis yang sedang naik itu ada cafe shop. Dengan banyaknya pesaing, tapi tetap banyak cafe shop baru yang buka. Bagaimana pendapat Bapak? Pertanyaan kedua itu mengenai pain and gain yang tadi dibicarakan. Untuk mendapatkan pain, apakah kunci hanya lewat pendapat customer? Good, pertanyaannya. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan inovasi-inovasi baru yang masih baru? Karena saya rasa pendapat customer itu berdasarkan perbandingan dengan pengusaha lain. Sehingga hasilnya akan sama seperti usaha-usaha yang lain. Good. Keren pertanyaannya Mas Adita. Mas Adita dari fakultas apa? Dari jurusan apa? Prodi mana? Dia lagi gak bisa open mic, Pak. Jadi saya jawab aja ya, Pak ya. Boleh, nggak apa-apa. Di Adipta dari pertanian, Pak. Oke. Prodi Sosial Ekonomi Pertanian. Oke, sosial ekonomi pertanian. Oke, Mas. Jadi itu kalau di teknik design thinking, di fase pertama namanya empathize, empati. Empati itu ada 3 caranya. Yang pertama adalah, empati itu kayak Teh Indah tadi itu cara untuk ini nih, immerse namanya. Caranya ada 3. Satu adalah observe, amati. Kalau konteksnya cafe shop, tapi sebelum cafe shop, ngomong dulu dong. Target customer-nya siapa? Mahasiswa. Oke. Mahasiswa yang kayak apa? Mahasiswa perekonomian menengah ke bawah, menengah atau menengah ke atas. Kan beda itu. Mau nyasarnya di targetnya siapa sih? Mahasiswa yang pakai mobil, mahasiswa yang naik motor, atau mahasiswa yang naik bis, atau jalan kaki. Intinya ekonomi menengah ke atas, menengah ke bawah, menengah atau menengah ke atas. Yang pendapatannya berapa? Yang gaya hidupnya yang seperti apa? Nah itu dulu ditanya ya. Semakin spesifik, semakin Mas Adip dan teman-teman mengenali siapa customer-nya, semakin bagus. Ini target saya. Oke. Nah, kita nanya nih, kan sekarang bisnis kafe di mana-mana, bukan hanya di Jogja, di Surabaya. Kemarin saya mendampingi pembisnis dari UNER sama ITS, dia punya kafe, ya. Memang dia suka banget sama kopi. Kemudian kita nanya, Coach, bisnis saya kok stuck ya, gitu ya. Oke, yuk kita ini lagi ngobrol yuk. Pas kebetulan saya di Surabaya ada acara sebelum pandemi. Kemudian saya mampir ke kafenya dia. Yang mahasiswa, yuk sekarang aja yuk. Itu tuh pelanggan-pelangganmu itu kasih kafe gratis, itu saya bayarin. Terus kemudian kita ngobrol yuk di situ. Nah, teman-teman semuanya, yang pertama tadi adalah apa? Observe, amati dulu. Yang kedua adalah engage. Yang tadi saya praktekkan itu engage namanya. Ngobrol sama mereka. Ya, nah makanya yang disampaikan Mas Adipta tadi, kalau ngobrol itu kan belum tentu jujur dia ya. Nah, maka teman-teman semuanya, ngobrol ini ada tekniknya juga. Ada rumusnya juga, nggak asal sekedar, kamu sukanya kopi apa? Bukan. Hey bro, sebagai mahasiswa, sebenarnya kebutuhan mahasiswa ngopi itu apa sih, Mas? Mbak semuanya, teman-teman? Dia datang ke cafe shop itu kebutuhannya untuk apa sih sebenarnya? Ngerjain tugas, Pak. Ngerjain tugas. Apalagi selain ngerjain tugas? Wifi gratis, Pak. Wifi gratis. Oke. Wifi. Sebenarnya esensinya dia itu mau ke cafe itu mau ngapain sih sebenarnya? Kumpul bareng teman-teman, Pak. Kumpul bareng teman-teman. Yes. Iya, saya waktu mahasiswa seneng banget kumpul bareng teman-teman. Waktu zaman saya belum ada kafe, waktu itu angkringan, waktu itu jagung bakar. Sebenarnya esensinya apa? Ngumpul bareng teman-teman.
Maka nanyain, kalau targetnya teman-teman adalah mahasiswa level atas, maksudnya level atas tuh ekonomi menengah ke atas, iya tanyanya kepada mereka. Tanya, bro, sis, personal dulu nanyanya. Kamu kalau ngumpul sama teman-teman, apa sih yang kamu lakukan? Ya, aku sih ngelakuinnya, dia akan ngomong, pertama ya ini, kedua ya ini, ketiga ya ini. Tanyain, pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Oke, sebenarnya kamu ngumpul itu untuk apa sih? Ya sebenarnya untuk ngerjain tugas, tapi ya sebenarnya ini sih untuk ngobrol-ngobrol aja. Nah, bro, misalnya ternyata dia itu ke kafe memang. Ya aku ke kafe itu. Oke, selain ke kafe ada lagi nggak? Nggak ada, aku ke kafe deh. Oke. Nah, ditanya itu di situ. Bro, kalau di kafe itu apa sih hal-hal yang menurut kamu tuh yang selama ini masih kamu rasakan apa ya, menyebalkan gitu loh. Dia akan jawab tuh Mas nanti. Ya satu ini, dua ini, tiga ini. Tapi ingat sekali lagi, sebelum ngobrol tentukan teman-teman semuanya itu deket dulu sama dia. Jangan nanti datang. Halo, kenalkan nama saya Adib. Kamu siapa? Kamu kalau ke kafe ngapain sih? Jangan gitu. Ada kedekatan dulu gitu ya. Ada pendekatan dulu baru ngobrol. Aku ada tugas nih kebetulan, tolong jawab dengan jujur ya. Nanti jawabanmu itu benar-benar terjaga deh rahasianya gitu ya. Nah, misalnya ke kafe, kalau memang solusinya kafe gitu ya. Oke. Bro, menurut kamu selama ini yang masih menurut kamu nih yang masih nggak bikin kamu nyaman, bikin kamu sebel apa sih? Ya pertama satu, wifi-nya nggak kenceng. Dua, kita tuh nggak, privasi kita kurang gitu loh. Kalau cuma ngobrol 3 orang, padahal kan kita kadang-kadang nggak cuma ngobrol aja, kita kan kadang-kadang rapat organisasi di situ. Nah itu kalau di ruang terbuka itu aku nggak suka gitu loh. Oke, itu satu data loh Mas. Pastikan minimal 30 data. Pengalaman saya untuk gali itu Mas, satu orang itu sekitar 1 sampai 2 jam. Satu orang itu. Bayangin tuh. Untuk menemukan apa? Pain sama gain. Nah itu ya, 1 sampai 2 jam. Kalau mau serius gitu ya. Nanti sembari itu ditanya lagi, bro, seandainya nih ada kafe yang di situ ada ruangan private untuk organisasi. Kemudian wifi-nya kenceng. Kemudian yang ketiga, ya cepetlah kopinya itu nggak nyampe 10 menit udah sampai. Apalagi sih yang kamu inginkan? Bisa nggak ya kalau di kafe itu ada bincang-bincang organisasi, bincang bisnis, gitu loh. Oke, itu berarti gain itu di situ. Terus apa lagi? Terus kita baru nanya, bro selama ini kamu kalau merasakan yang tadi ke kafe mana aja sih? Dia kan ngomong tuh, ke kafe ini, ke kafe ini, ke kafe ini. Selama ini aku kesini sih, selama ini yang mendekati itu sih. Nah yang ketiga teman-teman immerse. Tapi ingat ya, tadi baru 1 orang tuh. Bayangkan kalau yang ngomong itu 30 orang semuanya ngomong kayak gitu, berarti itu problem buat solving. Nanti kita tentukan, ada rumusnya sendiri Mas Adib ya. Ketika empati itu yang dihasilkan akan banyak masalah. Maka setelah itu fase yang kedua, problem mana yang itu most crucial, yang itu adalah problem buat solving. Masalah yang memang layak untuk diselesaikan. Yang saat ini solusinya belum ada. Itulah namanya innovation sweet spot. Di mana masalahnya banyak, yang mempunyai masalah itu banyak, masalahnya paling banyak dirasakan, dan yang mempunyai masalah itu banyak. Di saat yang lain sumbernya adalah belum ada solusinya. Ya. Atau solusinya ada tapi di luar negeri misalnya. Nah itu. Nah, teman-teman semuanya pakai itu, teman-teman. Inilah namanya innovation sweet spot. Di saat yang lain, teman-teman ya bisa berusaha atau menghadirkan solusinya. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, immerse. Rasakan banget tuh. Setelah wawancara ke-30, kemudian immerse, benar-benar ke kafenya yang tadi ditunjukin. Oh iya ya, benar kayak gini. Terus kemudian ngobrol sama teman-teman. Kita organisasi nih, bareng yuk, rapat di situ. Dalam rangka apa? Dalam rangka immerse. Berarti kelamaan dong, Pak. Saran saya mending lama di situ deh. Itu nggak nyampe sebulan kok. Daripada teman-teman langsung buka bisnis, tapi yang terjadi apa teman-teman? Yang terjadi di mahasiswa bisnis 3 bulan, karena saya pernah tuh 3 bulan, 6 bulan tutup. Padahal modalnya bikin warung itu sewa, aduh mahal banget deh. Nggak habis tuh kalau 20 juta habis tuh. Ya. Program-program dikti yang KBMI ataupun KIBM dan seterusnya itu kan sumbangan paling nggak nyampe 20 juta. Udah habis tuh untuk sewa tempat, untuk macam-macam. Gitu ya. Nah itu teman-teman semuanya ya. Yang ketiga, immerse, merasakan. Nah, yang engage tadi, teman-teman, ya, kebanyakan para mahasiswa nggak mau ngobrol, langsung pakai Google Form. Jangan, Google Form-nya nanti. Ya. Setelah teman-teman ngobrol ke 30 orang, yang itu memang target customer teman-teman semuanya, baru setelah itu akan muncul 7 tertinggi biasanya, 7 tertinggi pain and gain. Most painful and delightful gain-nya. Mana? 7 itu. Kemudian baru pakai Google Form. Pertanyaannya singkat. Identitas memang benar-benar memastikan bahwa dia target customer kita yang ngisi. Yang kedua tanyain,
Teman-teman semuanya, dari 7 hal ini mana yang selama ini masih kamu inginkan dan mana yang masih kamu rasakan itu menyebalkan bagi kamu? Pilih. Nah, itu ya. Kapan-kapan kalau di training saya itu praktek tuh, Mas. Benar-benar dijalani, benar-benar dilakoni gitu ya. Nah, dari sana kan muncul tuh, oh ini masalah terbesarnya. Oh ini oke, dari situ oke, yang mempunyai masalah ini tinggi banget dan solusinya belum ada. Cari di situ konsep cafe shop yang bisa memenuhi. Bisa jadi nanti yang hadir ke situ itu aktivis. Mending teman-teman, sasarannya jangan mahasiswa nantinya. Siapa? Mahasiswa aktivis. Nah, itu ya. Yang ya range-nya itu menengah lah gitu ya misalnya. Nah, bisa jadi kayak gitu tuh. Sehingga di situ tuh banyak kegiatan-kegiatan ngobrol, diskusi politik, diskusi tentang bisnis, diskusi karir gitu ya. Dan teman-teman ada ruang private yang untuk rapat, untuk ini. Itu keren banget. Nah, kayak gitu teman-teman ya, contoh ini ya. Jadi nggak cukup Mas hanya nanya-nanya doang. Nanya-nanyanya pun ada tekniknya. 1 hari sendiri tuh Mas, ngobrolin untuk membiasakan, untuk menggali needs to do. Jadi yang digali 3 tuh Mas. Needs to do, pain, setiap needs to do digali pain sama gain. Udah, habis itu kemudian ketemulah semua masalah-masalah. Gitu ya. Setelah itu belum selesai, masih immerse lagi. Immerse-nya ada tekniknya lagi immerse. Gitu ya. Oke, siap Mas Mirza? Ya Pak. Mas Adit, mudah-mudahan kejawab ya. Dia lagi gak bisa bicara Pak Mik ya Pak. Baik Pak. Oke. Ya. Oke, ada lagi Mas? Ada lagi nggak yang mau ditanyain teman-teman atau mungkin Mbak Indah mau menanyakan lagi? Terima kasih, cukup Bapak dan Mas kalian. Oke. Tidak ada. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, apa lagi Mas? Seharusnya sekarang sesi itu Pak, coaching Pak. Tapi karena saya berubah jadi kentang ya, nggak apa-apa ya. Sebentar, baru mau minum. Seharusnya sekarang sesi coaching Pak, coaching kewirausahaan. Ya. Tapi karena karena pesertanya nggak ada. Adanya Mbak Indah doang Pak. Oh Mbak Indah doang, nanti japri aja Mbak Indah ya. Ada baru datang Pak. Itu. Selamat pagi Bu Yantini. Ya Bu Yantini, ada yang ingin Ibu tanyakan nggak? Terkait kewirausahaan? Sebenarnya yang harus di coaching itu mahasiswanya Mas. Tema coachingnya adalah bagaimana mendampingi para UMKM. Benar nggak? 5 tahapan tadi ya teman-teman semua mahasiswa. Kalau itu dilakukan benar sama mahasiswa, itu impactful kok untuk bantuin para ini. Jadi teman-teman jangan membantu sesuatu yang bukan esensial, gitu ya. Gitu tuh keren. Itu ya. Ya Pak, ini kebarusan datang Pak Teddy Pak. Jadi Pak Teddy itu salah satu pengrajin di Tanjung Jaya Pak. Jadi produk-produknya itu yang berupa batok kelapa itu Pak, yang udah saya bagikan kepada Bapak. Ya. Gimana Pak Teddy? Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Teddy. Pak Teddy-nya kok tiba-tiba menghilang Pak? Sepertinya emang ada kendala sinyal di Tanjung Jaya, Pak. Iya. Kita ini digital divide-nya gede banget, kesenjangan digitalnya. Iya, Pak. Betul. Ini kalau boleh saya share. Di sini sinyal susah banget, Pak. Harus keluar rumah, harus ke UPS, baru nyambung. Kalau masih pegang nggak bisa. Bener, Bu. Berarti dari dulu belum berubah ya? Iya, Mas. Memang begitu. Dari dulu sampai sekarang kayak gini. Oke. Saya jualan online update. Kalau Banten itu kan ada perbatasan juga mau ke Sukabumi juga itu kan ya Bu ya? Oh itu Banten yang sana Pak. Iya Banten yang agak sana lagi itu. Ini kita ke ujung kulon paling barat. Jadi bukan ke arah selatan bukan. Ini ke arah barat, ujung barat. Spider kita harus ke lapangan dulu baru ada. Gimana Bu?
Eh, Pak Teddy masuk, harus Pak. keluar ruangan. Susah sinyal. Saya jelek. Oh iya, Pak Teddy, apa kabar Pak? Baik, Pak. Kalau Gimana, Pak? Sehat semua ya? Alhamdulillah, Pak. Oke. Gimana Pak? Apa nih yang mau kita obrolin nih Pak di sesi ini Pak? Eh, Tadi saya nggak aktif tuh dari awal tuh, pas susah masuk itu sinyalnya jelek, Pak. Jadi Oh, materinya saya nggak tahu itu. Nah, kalau Pak Teddy sendiri bisnisnya ini tentang apa nih Pak? Saya mendaur ulang limbah batok, Pak. Oh, limbah batok ya. Oke. Oke. Terus saat ini di masa pandemi kayak gini gimana perkembangannya Pak Teddy? Ya, terdampak sih, Pak ya. Ekspor atau impor untuk dalam negeri atau sampai keluar sih Pak? Belum, Pak. Ini baru rintisan aja kok. Oke. Digunakan untuk apa biasanya Pak? Diolah untuk apa nih? Limbah batok. Saya hanya bikin kerajinan aja. Ya, kadang di mangkuk, di cangkir, di teko juga, Pak. Di alat dapur lah. Oh, oke. Baik, selama ini penjualannya kemana Pak? Sementara ini kami ada penampungan juga, Pak, untuk untuk dipromosikan di Edutourism Center atau di CAEK ya, kalau nggak salah. CAEK ya, CAEK kalau nggak salah. Iya, iya Pak. Sekarang di masa-masa krisis ini memang kita dituntut untuk jualan sesuatu yang memang itu esensi dibutuhkan gitu Pak. Iya. Kayak bisnis saya yang infrastruktur itu Pak, itu ya macet bener Pak. Karena orang masih mikir nanti aja deh bangun rumah, nanti aja deh, nanti aja deh. Ya, kebutuhan pokok. Maka bisnis saya yang di kuliner malah justru bagus, tapi dimodifikasi dulu sih. Jadi, dan banyak juga yang pivot Pak. Pivot itu artinya ganti bisnis juga nggak apa-apa. Iya. Ya, banyak sih teman-teman yang kemudian ganti ya gimana kalau ini ya nggak ada gitu kan ya. Gitu sih. Tapi di masa pandemi ini ada yang ini Pak, penurunannya berapa persen Pak? Apanya Pak? Penurunan penjualan. Penurunan jualan ya banyak sih Pak. Banyak ya benar-benar. Iya Pak, rasa banget itu memang iya. UMKM itu ya teman-teman mahasiswa. UMKM ini untuk masa krisis yang sekarang itu justru beda sama 98. Kalau 98 itu UMKM banyak yang diuntungkan. Tapi kalau 2008 ini UMKM yang paling pertama kali terdampak teman-teman. Sehingga memang harus dilakukan promosi yang masif. Maka saran saya teman-teman mahasiswa bikinkan mereka website lah paling enggak untuk mengkomunikasikan ya. Kalau Instagram itu kan ini ya naik turun gitu ya. Tetap kalau nggak punya display secara digital akan kurang gitu. Nah ini dibantuin tuh teman-teman. Gitu. Masih ada sih peluang, tapi tetap sempit sekarang peluangnya mengecil. Bener ya Pak ya? Oke. Iya Pak. Benar. Pak Teddy, apa nih yang mau kita diskusikan atau Pak Teddy apa yang mau ditanyakan gitu juga boleh Pak. Silahkan, siapa tahu bisa berbagi dengan teman-teman yang lain juga. Ya harapan saya sih gini sih Pak ya. Jadi kita kan industri kecil nih. Benar. Nah, jadi supaya ingin jadi besar itu ya katakanlah ingin dikenal banyak orang dan juga orang itu jadi kepingin gitu loh sama produk kita itu gimana lah triknya Pak. Oke baik, terima kasih. Gak apa-apa Pak, tadi udah dibahas, tetapi nggak apa-apa. Sekarang dibahas lagi khusus untuk Pak Teddy. Iya. Dan selama ini Pak Teddy memasarkannya gimana Pak? Supaya dikenal tadi. Selama ini gimana? Ya kadang-kadang kita setahu saya aja kadang-kadang mempost juga di Instagram juga di Facebook juga, cuman kan pengetahuan saya kan terbatas, cara postnya juga mungkin kurang betul ya, mungkin sama sekali hanya like nggak ada yang mau beli gitu loh Pak. Iya benar Pak. Kalau itu posting kayak di marketplace kayak Bukalapak terus kemudian Shopee gitu Pak. Saya kalau ke arah sana sih belum Pak itu. Belum ya Pak ya? Berarti selama ini baru di Instagram aja? Iya. Terus selain ke Instagram, cara jualannya apa lagi Pak?
Itu kalau saya itu kebetulan kalau di sini kan ada Mas Dani nih Pak. Saya itu sepenuhnya kalau penjualan itu menyerahkan ke dia itu. Dia Siapa? jadi market. Mas siapa? Mas Dani. Oh, Mas Dani. Oke. Saya ingin menambahkan Pak, jadi Mas Dani itu perwakilan dari Kementerian Pariwisata Pak. Oh, iya. Oke. Nah, sekarang melalui Mas Dani juga di masa-masa seperti ini juga ya Pak, turun ya Pak ya? Turun Pak. Iya. Oke, baik. Nah, baik. Nanti Pak Teddy, tadi saya udah ngobrol banyak sama Mas Mirza sebenarnya. Iya. Bagaimana caranya produk kita ini, jadi selama ini bisa nanya ke Mas Dani atau siapapun yang beli ke Pak Teddy, itu biasanya yang beli siapa? Ya, target customer-nya itu siapa gitu Pak? Iya. Biasanya siapa Pak? Yang beli biasanya kalangan masyarakat yang mana Pak? Sebetulnya sih Pak, kalau kalau kita promosikan di tempat saya juga ada banyak sih yang senang dan ada juga yang mau beli gitu loh. Ada juga, cuman ya gimana ya? Kalau kita kan sistemnya usaha juga ya. Benar. Jadi kalau hanya sebatas di lingkup kita saja kan ini kurang efisien. Benar. Kalau di luar tempat Bapak yang beli biasanya siapa? Bapak-bapak, ibu-ibu atau Itu kebanyakan ibu-ibu Pak. Ibu-ibu kota atau ibu-ibu desa? Ibu-ibu desa lah. Ibu-ibu desa ya biasanya ya. Sementara ini ibu-ibu desa. Oke, kerajinan kebanyakan ibu-ibu desa, ibu-ibu yang tinggal di pedesaan. Iya. Mereka beli produknya Bapak untuk apa biasanya? Variatif Pak. Apa aja? Dia lebihnya kalau di desa ini kayak yang ingin buat pajangan gitu loh. Padahal bisa dipakai juga kata saya kan. Tapi kebanyakan untuk pajangan ya Pak Bu ya? Iya. Oke. Nah, nanti coba Bapak, itu Mas Mirza tadi sama Mas Ardan udah ngobrol, kita sama Bu Indah tadi juga udah ngobrol. Iya. Jadi kita berangkatnya ke customer Pak. Jadi customer itu ya untuk, tapi memang di masa pandemik ini Pak, ini jangankan boro-boro untuk pajangan Pak, biasanya mereka memenuhi kebutuhan dasar dulu itu. Bener nggak Pak? Iya. Itu sih. Nah, maka kalau boleh saya usul nih Pak, minta bantuan sama teman-teman KKN UGM untuk coba posting Pak. Ya, satu di mana? Di Shopee, di Bukalapak dan seterusnya itu. Yang kedua, nanti bareng-bareng sama yang lain, kerajinan-kerajinan yang lain untuk dipromosikan, kolaborasikan dengan yang lain. Kan pengrajin-pengrajin seperti itu batok itu kan banyak Pak. Iya. Nah, mulai kolaborasi, ngobrol sama mereka selama ini seperti apa. Kalau orang takut sama orang takut bergabung itu kan jadinya berani biasanya Pak. Kita gelap-gelap, sendirian takut. Kemudian ada orang lain juga yang takut, barengan itu biasanya berani. Nah, bisa juga berkolaborasi dengan pengrajin. Kalau selama ini Bapak Teddy ada berjejaring sama pengrajin yang lain nggak Pak, di daerah lain? Oh, kalau di daerah lain sih nggak ada Pak, hanya selingkup desa aja. Belum ya? Nah, itu penting banget Pak. Misalnya di Jogja ada juga itu pengrajin batok. Kemudian di mana lagi ada, nanti googling aja di internet, banyak banget tuh pengrajin batok. Ngobrol sama mereka, bikin grup WhatsApp, kemudian gimana caranya supaya satu dengan yang lainnya itu bisa saling support. Kamu biasanya pengalamannya gimana? Kamu biasanya gimana? Bahkan bisa jadi nanti saling ini Pak, aku kelebihan nih, kekurangan nih, bisa nggak dibantuin? Nah itu pentingnya kolaborasi itu Pak. Ngobrol sama pengrajin yang lain di luar daerah sana. Ya, sangat bantu betul Pak. Saya punya tetangga. Jadi dia itu jualannya ke Jepang, itu kancing baju piyama Pak ya. Jepang itu pakai baju khas itu loh Pak. Iya. Itu kancingnya dari batok Pak. Dan dia harus produksi itu banyak. Pesanan sebelum pandemi ya, tapi pas pandemi ini aku belum pernah ketemu dia lagi. Nah dia sering ngeluhan gitu Pak, wah gimana Mas ya untuk bisa cari batok kan bisa tuh kan Pak jadi kancing kan Pak batok itu kan? Iya bisa. Bisa Pak. Nah maksudnya Pak, intinya saya cuma ingin sarankan selain bertemu dengan customer, tanyakan ke mereka, jangan puas hanya targetnya ibu-ibu. Mohon maaf kalau ibu-ibu desa itu kan daya belinya nggak sebesar ibu-ibu yang di kota, bener kan ya Pak ya? Iya benar. Sebesar nanti yang di luar negeri juga. Nah maka targetkan yang di luar negeri misalnya Pak.
Terus kemudian caranya gimana? Caranya coba kolaborasi mana aja sih selama ini yang mereka itu selama ini produsen dari batok gitu Pak. Nah itu Pak. Apalagi di sana kan banyak ya Pak ya. Di Banten itu seperti saya kan agak lumayan ini sering dulu antar ustadz saya untuk keliling di beberapa pondok pesantren di sana. Itu kan banyak ini kan Pak ya, gulo aren yang batok-batoknya itu kan Pak. Banyak Pak. Banyak banget kan. Nah itu kan keren banget tuh Pak. Nah kalau salah satu tetangga saya itu dia ini Pak, Mas Ardan kenal tuh biasanya, teman pengajian juga, itu bikin kancing baju untuk pakaian yang ada di Jepang. Nah itu sekaligus pakaiannya, jadi dia cari kancing bajunya itu. Dia biasanya pakai plastik, pakai kulit. Padahal itu pakai batok juga bisa, gitu ya. Nah dia waktu itu bingung carinya gimana. Nah jangan hanya berhenti di satu komunitas desa aja Pak. Minta tolong tuh sama teman-teman mahasiswa UGM untuk dijaringkan sama yang teman-teman lain di internet banyak banget itu Pak. Itu saran saya Pak Teddy. Iya Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama Pak Teddy ya. Sukses ya Pak Teddy ya. Bismillah, dekat sama Allah. Amin. Betah, terus kemudian ngobrol-ngobrol sama customer, kemudian berjejaring sebanyak-banyaknya. Udah nggak ada ruginya itu silaturahmi itu. Iya Pak. Sesama pengrajin batok lah pokoknya. Iya. Oke, Mas Mirza, cukup ya sementara itu dulu. Baik Pak. Dari Pak Teddy apa ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada saya mau bertanya boleh atau tidak Pak? Boleh Pak Mas. Kan saya sudah bekerja sama dengan Pak Teddy itu untuk membuat minyak VCO Pak. Nah, good. Bagaimana cara strategi penjualan minyak VCO yang bagus Pak? VCO target customer-nya siapa Mas? Target customer-nya umum sih Pak. Iya itu Mas. Itu dulu Mas, sebelum ngomongin marketing, tentukan dulu target customer-nya siapa. Spesifik Mas, orang sehebat Mark Zuckerberg dulu ketika bangun Facebook, itu target customer-nya spesifik. Siapa? Mahasiswa Harvard saja. Itu awalnya Mas ya, setelah itu semuanya sih. Tapi awalnya di situ nggak pindah-pindah dulu. Terus kemudian kayak Amazon segede itu sekarang, dulu jualannya hanya untuk orang yang mau beli buku tapi mager, malas gerak. Hanya menyediakan orang yang mau beli buku aja. Nah, maka Mas Mirza dan para pembisnis lainnya, ini ada kesalahan besar yang paling banyak dilakukan oleh pembisnis. Apa itu? Building something nobody wants. Membuat sesuatu yang nggak diinginkan oleh orang. Kenapa? Karena dia pengen targetnya semua, Mas. VCO, untuk siapa? Semua. Nah, maka teman-teman semuanya, ya Facebook pada saat itu padahal sudah ada yang namanya MySpace, sudah ada yang namanya Friendster. Tapi Facebook dengan sangat cerdik, dia nembak pasar yang spesifik dulu. Gitu ya. Spesifik untuk lingkungan mahasiswa di Harvard. Setelah mahasiswa Harvard puas, kemudian di Ivy League, jadi kampus-kampus besar di Amerika. Setelah itu seluruh Amerika, setelah itu ke seluruh dunia. Nah, jadi kalau dalam prinsip nanti Mas Mirza boleh searching ya, baca buku, tapi yang Inggris bukan yang buatan orang Indonesia. Judulnya itu Think Big, Start Small, and Move Fast. Gitu. Berpikir besar, ya, mulai dari yang kecil, tapi bergerak cepat. Nah, saran saya Mas, VCO ini targetnya ke siapa dulu? Ya. Sepertinya ditargetkan ke arah ibu-ibu Pak, soalnya ibu-ibu lagi perawatan wajah Pak. Ibu-ibu yang siapa? Ibu-ibu kota, ibu-ibu desa? Ibu-ibu desa. Ibu-ibu pegawai, ibu-ibu PNS, ibu-ibu, kan banyak banget tuh. Ibu-ibu desa Pak. Karena Ibu-ibu desa. Boleh sih Mas, ibu-ibu desa juga boleh. Tapi kalau boleh saran nih ya, kalau mau main nanti coba searching aja Mas, ibu-ibu desa di situ itu pakainya minyak VCO seberapa sih yang dibeli. Kan ingat ya Mas ya, sebuah inovasi itu kan kita harus memperhitungkan finansialnya nih. Untungnya berapa sih? Finansialnya bukan berarti ibu-ibu di situ nggak potensi ya Mas ya. Gitu ya. Mumpung Mas Mirza ada di situ ya, sekian puluh hari. Nah, mending Mas cari VCO kalau memang itu coba cek deh. VCO ini kualitasnya kayak apa sih? Secara produk ya Mas ya. Bandingkan sama yang saat ini beredar di pasaran misalnya. Oke, ini sepertinya bagus kalau ini aja mainnya dia di ibu-ibu, apalagi di situ kan Banten ya, dekat sama Jakarta.
Ini ibu-ibu yang sekarang pegawai aja yang sekarang udah ngantor, ini pakai VCO-nya kayak gini. Kemarin saya di grup trainer nasional tuh Mas, itu banyak yang ngomongin VCO gitu. Nah berarti kan ini ibu-ibu karir ini pakai VCO juga nih. Nah Mas Mirza bagus banget positioning dulu. Perhatikan kalau misalnya targetnya ibu-ibu desa, itu silahkan nggak apa-apa. Tapi mumpung ini ada mahasiswa UGM, kalau saya sih kasih challenge ke Mas Mirza, targetkan aja, karena di situ dekat sama Jakarta, targetkan aja ibu-ibu Jakarta gitu. Ibu-ibu yang bekerja di Jakarta. Atau di Banten, tapi yang di Banten kan udah mulai tuh banyak industri-industri juga tuh. Sasar aja mereka yang ada duitnya itu loh Mas. Nanti yang di desa itu ya tetap aja nggak apa-apa, cuman itu nggak jadi prioritas gitu Mas. Nah dalemi mereka Mas, VCO seperti apa? Tapi pastikan, bisa enak kok Mas, cari aja ya Instagram yang banyak jualan VCO, kemudian cari followernya. Udah, cara mudah itu Mas. Followernya kemudian dijapri. Pak, Bu, kami mahasiswa yang sedang KKN, boleh ada waktu nggak telepon terkait dengan VCO? Kebetulan kami sedang membantu mahasiswa membantu masyarakat di Banten untuk mengembangkan produk VCO. Nah itu dia, oke, silakan Mas kalau mau telepon. Dalemi mereka Mas. Intinya Mas Mirza, semakin Mas Mirza memahami siapa customernya, apa gaya hidupnya, berapa uangnya, ya, terkait dengan VCO, terkait dengan perawatan wajah, apa yang dikeluhkan, apa yang diinginkan. Semakin Mas Mirza memahami itu, semakin Mas Mirza akan menemukan kualitas produk dan bagaimana strategi marketing. Rumusnya di sana Mas. Kalau strategi marketing yang umum Mas, ya simpel aja. Kalau strategi marketing umum itu satu, ada website, dua ada aplikasi. Ketiga ada ya untuk kayak misalnya ke Shopee itulah ya itu contoh itu. Terus kemudian gimana caranya digitalnya? Digitalnya selama produknya oke loh ya ini ya. Kualitas produknya oke. Yang kedua, setelah ada website, ada aplikasi, pilih salah satu boleh ya. Mau website tok juga boleh, mau aplikasi tok juga boleh, mau gabung di Shopee maupun di Bukalapak dan seterusnya juga boleh atau tiga-tiganya juga boleh gitu ya. Kemudian WhatsApp ya, Instagram, Facebook, itu yang di bawah, email marketing, itu di bawah. Ya, untuk apa? Untuk kemudian mengarahkan mereka semua ke websitenya kah, atau ke aplikasinya kah, atau ke Shopee, ataupun ke Bukalapak dan seterusnya itu, marketplace. Supaya orang hanya ke sana. Misalnya share, hai ibu-ibu, gitu ya, hai ibu-ibu, ingin perawatan wajah tapi harga murah, gitu ya. Contoh untuk misalnya ya, dan disayang sama papa misalnya ya. Terus kemudian tertarik di situ ada VCO bla 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 penjelasannya, testimoninya, silahkan klik link ini gitu ya untuk informasi lebih lanjut. Nah, kalau di sosial media Mas, itu kan sifatnya berubah-ubah ya. Tapi begitu dia baca, klik link kan ke website. Kalau orang itu udah ke website kita, subscribe kita, dapat email kita nantinya terusnya, itu dia akan terus-terusan dapat tuh Mas informasinya. Itu strategi marketingnya sih Mas. Umumnya kayak gitu. Cuman saran saya, sebelum ke sana, dalemi dulu Mas, customernya. Udah deh, yakin deh, pengalaman saya, pengalaman banyak orang, itu begin with customer. Dan bisa kalau berjaya, dan bisa end with customer juga. Itu ya Mas Mirza ya? Baik Pak. Itu sih, rumusnya itu aja sih Mas. Ya, jadi mumpung Mas Mirza di sana, jadi kerahkanlah seluruh energi, mudah-mudahan jadi amal jariah. Saran saya, targetnya jangan hanya ibu-ibu desa. Ya, targetkan benar-benar ibu-ibu kota. Kenapa? Karena yang duitnya ada, Mas. Gitu, Mas. Ya, baik Pak, siap Pak. Di sini sepertinya tidak ada lagi anggota desa dari Tanjung Jaya, Pak. Oke, nggak apa-apa, Mas. Nanti kapan-kapan lagi aja disambung. Bagaimana ya Pak? Aku juga bingung sepertinya ini. Kan udah selesai juga ya jam 11 nih, nggak apa-apa Mas. Apa mau saya sebentar Pak sedang mengundang Bapak Jali. Sebaiknya bagaimana ya Pak? Apa
Ya, sepertinya udah cukup nih 9 orang, jadi next time aja nanti disambung kalau memang ada keperluan, dan mungkin bisa japri-japrian aja kalau jumlahnya nggak banyak gitu Mas. Karena kalau untuk teman-teman ya Mas, ini sekedar berbagi tips saja, pengalaman saya mendampingi teman-teman UMKM, terutama di daerah-daerah desa pelosok gitu Mas, itu lebih efektif kalau full web Mas. Jadi sebelum sesi kayak gini, diawali dulu dengan full web, lewat WhatsApp itu loh Mas. Jadi tanya jawab lewat keluar gitu ya, itu lebih efektif Mas dibanding langsung pakai kayak gini. Langsung pakai gini itu kan ini gimmick Mas. Google Meet itu menghabiskan kuota banyak loh Mas dibandingkan Zoom gitu. Bisa 2 kali lipat tuh. Nah, menurut saya mending pakai aplikasi, pakai tools yang mudah bagi mereka dan nggak memberatkan gitu sih Mas. Bisa pakai WhatsApp, nggak apa-apa, jalan kok pakai WhatsApp gitu, atau Telegram yang mereka familiar dulu deh, dan itu murah. Kayak tadi misalnya Bu Indah kan nanyain tuh kayak itu kalau saya jawab di WhatsApp kan bisa juga tuh Mas, bener kan? Iya Pak, betul Pak. Dan itu bisa terus-terusan tuh Mas, saya juga masih ada di situ, nanti kalau ada sempat saya tulis gitu ya. Nah, kalau sudah anget ya baru kemudian kita pakai sesi Zoom kayak gini. Karena apa? Karena sekali lagi ini UMKM di desa tuh, beda dengan mahasiswa gitu. Gitu sih Mas, saran saya itu sih. Oh, berarti nanti pakai WhatsApp aja ya Pak ya? Iya, pakai WhatsApp aja. Nanti kalau udah anget, udah saling kenal, baru kemudian, kita jumpa darat yuk, bisa nggak kita Zoom-Zooman? Atau yuk kita Google Meet, oh boleh. Baru nanti pesertanya banyak biasanya. Pengalaman saya begitu untuk daerah-daerah teman-teman UMKM yang ada di desa-desa, di Jogja, di Bantul itu juga kayak gitu Mas. Nggak bisa langsung pakai Google Meet atau pakai itu tuh ya kurang optimal Mas. Gitu sih. Kasihan juga mereka kuotanya kan lumayan loh Mas. Iya Pak. Ya Pak. Bener ya? Oke. Berarti hari ini disudahi saja. Yes. Ya ini udah jam 11 juga, jadi udah. Iya. Mau salat Jumat juga Pak. Ya berapa Mas? Mau salat Jumat juga kan Pak ya? Iya, ini salat Jumat nih, bener. Udah salat Jumat soalnya. Sebentar 1 jam lagi kira-kira. Itu Pak, apa Bapak masih mau melanjutkan untuk membimbing UMKM di Tanjung Jaya Pak? Nggak apa-apa, tapi nanti aku minta komitmennya teman-teman KKN ya. KKN kan teman-teman, saya cuma dampingi aja. Baik Pak. Insya Allah ya, tapi yang gerak teman-teman semuanya yang KKN. Nanti saya akan sering-sering aja di situ. Gitu sih Mas. Baik Pak. Oke. Terima kasih banyak kepada Bapak Nur Hadi atas paparannya dan atas bantuannya kepada kami semua. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak. Ya. Semoga kebaikan kembali kepada Bapak. Amin. Ya karena di sini tidak ada lagi peserta dari Desa Tanjung Jaya, maka kita sudahi webinar kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah mau ikut webinar ini. Terima kasih banyak Dipta, Dira, terus juga Pak Rahma, terus Sabrina, terus juga Gali sama Ardan. Terima kasih banyak udah sampai akhir. Ya, sekian saya cukupkan. Terima kasih. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin ya Mas ya. Ya, makasih Ciki, makasih Dira, makasih Dita, makasih Rahma, makasih. Terima kasih banyak semua. Ardan, kamu nyatet gak semua tadi? Ardan, kamu nyatet gak semuanya tadi? Oke, terima kasih banyak Ardan. Iya. Nanti aku kirim ke kamu ya. Apa Dan? Aku kirim Kamu nanti. nyatet gak? Aku kirim sedikit. Oh iya. Terima kasih ya. Yo. Ya bisa lihat sekarang.